Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Kita teruskan pembahasan tentang syubhat takfiriyyin, syubhat yang ada pada jamaah takfir. Terakhir yang disinggung tadi terkait dengan masalah Darul Islam wa Darul Kufur. Kesalahan dalam mendefinisikan Darul Islam dan Darul Kufur membuat orang tersebut salah dalam bermuamalah. Dikarenakan mereka punya pemikiran takdir dari asasnya, maka mereka pun mengklaim negara yang ada ini sebagai negara kafir. Bahkan barakallahu fikum, tidak hanya negara Indonesia Raya, negara yang dikenal dengan sebutan Biladut Tauhid, negara Tauhid, negara yang jelas undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, yaitu Bilad Saudiyah, negara Saudi Arabia, harasahallah min kulli su'in wa makruh. Mereka juga klaim sebagai bukan Islam, dikarenakan pemerintahnya atau rajanya kata mereka merupakan budaknya orang kafir. Itu pernyataan dari tokoh Suriah, pendiri Suriah Muhammad Sulh bin Malik Zainal Abidin. Salam. Dari mulai para ulamanya, para kepolisian, tentaranya, sampai rajanya, dikatakan sebagai abid, terakhirhum Nasrani. Budak, dan ujungnya ialah Nasrani. Allah musta'an. Syubhat yang berikutnya barakallahu fikum, dikarenakan mereka meyakini negara yang mereka tempati sebagai negara kafir, dan dikarenakan mereka meyakini pemerintahnya pemerintah kafir, maka yang ada di benak mereka sebagai solusi ialah resolusi jihad. Tidak ada jalan keluar yang terbaik kecuali jihad, kata mereka. Maka mereka pun bersemangat untuk melancarkan aksi jihad dalam tanda kutip. Baca secara namun jihad yang dalam Islam merupakan amalan yang tinggi, amal soleh yang sangat mulia, yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, rawahu Tirmidzi, beliau menjulukinya sebagai zarwatu sanamil Islam, puncak tertinggi amal Islam yang keutamanya sangat banyak. Ternyata mereka melakukan tindakan jihad yang tidak sesuai dengan pimpinan Rasulullah SAW. Ternyata yang mereka inginkan dengan jihad di sini ialah menteror orang kafir atau boneka kafir. Yang
jihad ialah dengan cara mengebom kantor-kantor duta besar mancanegara, mengebom kantor dubes Australia, mengebom kantor dubes Amerika, dan misalnya. Ternyata yang mereka yakini sebagai jihad ialah mengebom turis-turis asing yang datang ke negeri ini. Di Bali, tahun Bali 1, Bali 2, atau orang-orang kafir yang ada di tempat-tempat bersenang-senang mereka, di diskotik, di kafe-kafe, dan misalnya mereka datang. Di hotel-hotel tempat pertemuan para petinggi-petinggi perusahaan asing luar dalam negeri, mereka datang. Ternyata ini yang mereka maukan dengan yang namanya jihad. Yang dari sini kalau itu memunculkan permasalahan baru di kalangan para ulama terkait dengan bom bunuh diri. Bawa lagi ya. Siapa? Kalau sampai Isya. Kalau dijinaan suatu Allah ketahui. Dan ketahuilah wahai mereka-mereka yang mengatasnamakan dunia mujahidin. Jihad itu amalan syar'i. Jihad itu merupakan ibadah yang utama. Ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Ikhwan ada beberapa ketentuan asasi yang antum harus perhatikan. Kalau belum terpenuhi ketentuan tadi, maka tidak boleh diangkat bendera jihad. Ketentuan yang pertama, ini merupakan i'tiqad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dimasukkan dalam kitab-kitab akidah para ulama. Jihad itu harus bersama dengan pemerintah. Baik pemerintah yang zalim atau pemerintah yang adil. Ini dimasukkan dalam pembahasan akidah ya. Sebenarnya dalam akidah Tahawiyah, Al-Imam Tahawi rahimahullah menekankan wal hadd wal jihad ma'al umara hududin wa fajirihim. Yang namanya haji dan jihad itu bersama dengan para umara yang zalim atau yang adil. Itu dimasukkan dalam kitab. Dasarnya dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sahih Muslim kitab Imarah. Kata Rasulullah SAW, al-imamu junnatun yuttaqa wa yuqatalu wara'ihi. Al-hadis. Yang namanya imam, yang namanya penguasa itu junnah, semacam tameng. Yuttaqa bihi, yang malah tameng digunakan untuk pekerjaan dirinya. Ya, ini para rakyatnya, para masyarakat yang ada menjadikan penguasa sebagai tameng mereka dari musuhnya. Wa yuqatalu min wara'ihi, dan musuh diperangi dari belakang pemerintah tadi. Adanya syarahnya Al-Imam Nawawi rahimahullah meriwayat ini menerangkan di sini yang dilakukan dengan yuqatalu min wara'ihi, yakni musuh agama diperangi bersama dengan pemerintah. Para rakyat berdiri di belakang penguasanya untuk melawan musuh agama. Dan itu kan menurut akidah. Tidak kemudian perang dele.
Nah, kemudian angkat bendera sendiri harus dengan pemerintah yang zalim ataupun yang adil. Yang penting bukan pemerintah kafir. Dan diterangkan dalam pembahasan tadi, pemerintah Indonesia ini tidak kafir, dia muslim. Ini yang pertama, Pak, harus dengan pemerintah. Yang kedua, terkait dengan orang kafir yang diperangi. Di tengah-tengah mereka atau dalam pemahaman mereka ini yang namanya kafir ya kafir. Mereka tidak mengenal yang namanya kafir harfi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, bahasa itu. Kafir semua disikat. Adapun dalam pemahaman Islam barakallahu fikum yang namanya orang kafir ada 4. Dibagi 4 oleh para ulama kita. Mereka berhujjah berdalil dengan ayat dan hadis. Alhamdulillah dalam kitabnya Syekh Muhammad rahimahullah Hukukun ta'at ilaiha al-fitrah, ketika menerangkan tentang hukuk ghairil muslimin, hak-hak non-muslim, beliau menyebutkan ada 4 macam jenis orang kafir. Yang pertama ialah kafir zimmi. Kafir zimmi barakallahu fikum ialah orang-orang kafir yang tinggal bersama-sama kaum muslimin di wilayah kaum muslimin. Termasuk kafir zimmi ialah orang-orang kafir yang tinggal bersama dengan kaum muslimin dalam sebuah negara. Kayak di negara ini, itu kafir zimmi. Yang kedua disebut dengan kafir musta'man. Kafir zimminya itu argumentasinya ialah amalan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum wa arda. Di antara yang masyhur terkait dengan masalah ini ialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Menetapkan syurut ahli zimmah, syarat ketentuan orang-orang kafir zimmi. Sehingga dibahas oleh para ulama dalam khusus ahkamu ahli zimmah, hukum kafir zimmi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah punya buku masalah itu. Tebal ini katakan yang jelek ini ahkamu ahli zimmah, katakan dengan tahqiq 3 jilid 4 jilid. Hukum khusus tentang kafir zimmi. Kafir yang kedua barakallahu fikum kafir musta'man, yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah Islam. Mereka yang masuk ke wilayah muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh pemerintah muslimin di kafir musta'man. Dicontohkan seperti para dubes-dubes mancanegara, para turis-turis asing mancanegara, delegasi mancanegara, para atlet dan misalnya yang masuk ke negara kita mancanegara, macam-macam tujuannya ya untuk kepentingan negara, ya untuk melancong, ya untuk belajar, studi, ya untuk pertandingan olahraga, bulu tangkis, bola bola, apa. Mereka masuk ke wilayah muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah. Ada visa masuknya, Mas. Selama boleh aja, selama boleh itu bisa ditangkap oleh pemerintah. Siapa ya? Ada visa masuknya. Visa itu sebagai tanda bukti persetujuan pemerintah Indonesia masuk ke wilayah ini. Itu namanya jaminan keamanan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah." Taubah.
Kalau ada salah seorang dari kalangan musyrikin meminta jaminan perlindungan kepada kamu wahai Nabi, saat itu beri dia perlindungan keamanan hingga dia bisa mendengarkan kalam Allah, kemudian sampaikan keamanan dia tadi. Ini perintahnya Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan keamanan sama Rasul, beri perlindungan keamanan. Jangan kafir mustakman barakallahu. Maka tiga kafir muahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negaranya sendiri, tetapi memiliki perjanjian dengan wilayah Muslim, perjanjian damai dengan kaum muslimin, hubungan bisnis dagang dengan kaum muslimin. Dan misalnya itu kafir muahad, ada ikatan perjanjian dengan mereka. Mereka berpisah di jenis tiga jenis orang kafir ini barakallahu tidak diperbolehkan untuk diganggukan. Tidak boleh tersakiti, tidak boleh diganggu, tidak boleh dikampungi, tidak boleh tendang-tendang, tidak boleh dirampok hartanya, tidak boleh diambil kehormatannya, selama mereka masih terikat dengan perjanjian. Rasulullah SAW mengancam siapa saja yang membunuh kafir tadi, kafir muahad tadi misalnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala nafsan muahatan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Akhrajahu Bukhari. Barang siapa yang membunuh jiwa muahad, seseorang yang muahad, dikasih muahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun namanya. Jangan keras, barakallahu. Sehingga itulah di kalangan para ulama kita an-nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga, tidak boleh digunakan darahnya ialah kaum muslimin. Kafir ini, kafir mustakmal dan kafir muahad. 4 jenis ini dikatakan an-nafsul ma'sumah, jiwa yang tidak boleh digunakan darahnya. Apalagi dibom. Dikhawatirkan orang-orang yang berbuat demikian terkena riwayat tadi, lam yarih raihatal jannah, terus mati gak akan surga, bahaya. Khawatir, kita nggak mengklaim, khawatir. Allah mantap dikatakan mati syahid, ternyata mati pangit. Eman-eman, kami tidak mengklaim, tapi khawatir. Dikatakan sahabatnya. Allah bukan. Dan yang keempat, barakallahu fikum, namanya kafir harbi. Orang kafir yang terang-terangan memerangi kaum muslimin. Harbinya sudah orang kafir di tempat inilah yang diladeni dengan jihad. Itu pun dengan ketentuan yang lain tadi, harus bersama dengan pemerintah. Tidak sembarangan, Pak. Otomatis barakallahu fikum pun jihadnya jelas, bukan di pantai itu atau di kafe-kafe yang semisal itu bukan soal jihad, tempat maksiat. Tapi yang namanya soal jihad sangat jelas, berhadapan antara muslimin dengan kafirin harbiyin. Jelas musuhnya kafir harbi. Ini perang. Kalau dengan ketentuan-ketentuan lain yang terpenuhi semuanya nanti. Ini dilawan orang-orang yang lagi berjemur
Alhamdulillah bidalik. Saking takutnya ngebom dirinya dulu. Allahumma musta'an. Orang-orang yang sedang fly dengan suara-suara setan di kafe-kafe yang ada. Orang yang sedang shopping di market-market yang ada. Sedikit berperang tak namanya Pak. Bunuh orang. Allahumma musta'an. Itu bukan jihad. Baru dua ini. Apalagi poin pertama sudah jelas dan masuk sudah sampai ini. Tidak ada pemerintah menguasai angkat bendera perang bersama dengan kalian. Kamu butuh pemerintah. Barakallahu itu. Yang ketiga yang benar azzakumullah. Jihad yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu juga memandang kekuatan. Melihat kekuatan persenjataan, kekuatan personel dan misalnya itu. Disebutkan kepada Nabi Azzakumullah. Kalau paham tadi ayatnya mantap. Disebutkan oleh Nabi Azzakumullah dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan permasalahan persiapan persenjataan, persiapan personel dan semisalnya disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 terkait dengan kekuatan senjata yang harus dipersiapkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan dan dari tambahan kuda, yang dengan itu engkau membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian dan pihak-pihak lain selain mereka yang kamu tidak tahu siapa mereka. Allah yang tahu siapa mereka. Al-ayat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Diminta untuk mempersiapkan kekuatan. Dalam hadis yang sahih barakallahu fikum tentang tafsir ayat ini, Rasul mengatakan ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah kekuatan itu berkuatan dalam bentuk ar-ramyu, panah, lempar ya. Kata-kata ar-ramyu menurut kata-kata kebiasaan orang dahulu panah. Sesuai dengan senjatanya panah, tombak, dan misalnya. Di zaman sekarang ini dalam kata-kata ar-ramyu digunakan oleh orang-orang Arab sekarang untuk mengistilahkan senjata modern sekarang ini. Senapan laras panjang, laras pendek itu namanya ramyu. Apa aja jenisnya itu? Macam-macam. Yang panjang, yang sedang, segala macamnya itu. Mempersiapkan. Sudah sesuai dengan kondisi zamannya. Kalau perang kuda, menggunakan onta, menggunakan sinar, menggunakan sinar. Menggunakan pesawat, menggunakan pedang, menggunakan parang, menggunakan parang, menggunakan tank, menggunakan tank. Menggunakan senjata modern, juga menggunakan senjata modern. Itu namanya i'dadul quwwah. Namanya uddah. Adapun terkait dengan personel, disebutkan dalam surat Al-Anfal juga ayat yang ke-65 sampai ke-66. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabi harridul mu'minina 'alal qital.
Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri semangat kaum mukminin untuk berperang. Lihat terangnya itu. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru li'annahum qaumun la yafqahun. Kalau di kalangan kalian ada 20 orang yang sabar berperang, 20 orang itu bisa mengalahkan 200 orang. 1/10. Dan kalau kamu memiliki 100 orang, akan bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang kafir, dikarenakan mereka orang yang tidak paham. Ini barakallahu itu di awal-awal Islam. Ayat ini benar-benar bernyawa, lafaznya berita. Tetapi maknanya itu ialah perintah. Dalam ahkam jihad, satu hukum jihad yang disebutkan sama para ulama dalam buku-buku fikih mereka, itu persyaratan. Perhitungan kekuatan. Di awal Islam diizinkan untuk berperang kalau jumlah personel 1/10. Kalau kemudian musyrikin 1000, muslimnya ada berapa ya? 100 atau lebih maju, tidak ada masalah. Cukup muslimnya. Maknanya kata para ulama, kalau ternyata jumlah pasukan kafir jauh lebih banyak, maka tak boleh maju. Misalnya orang kafir 10.000, orang muslim 100, 1/100. Itu di luar dalam kemampuan. Jadi ini tidak berperang. Itu mana ya ini? Semua dalam buku tafsir dan buku fikih nama salah ini. Itu di awal-awal Islam. Allah mengatakan setelah itu. Ayat setelahnya. Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Namun sekarang kata Allah, Allah beri keringanan dari kalian. Allah mengetahui pada kamu ada kelemahan. Fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Kalau kamu ada 100 orang bisa mengalahkan 200 orang. Kalau kamu ada 1000 orang bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Diturunkan yang tadi 1/10, 1/2. Itu namanya kalkulasi kekuatan personel. Ngawur mas, perang itu mas. Nah sekarang orang kafirnya 10.000, kamu 200, juga bandingannya. Minimalnya mereka 10.000, kamu 5.000. Ya, kamu 5.000. Mereka 100.000, kamu 50.000. Ini maksud saya itu. Mereka 1 juta, kamu 1 juta. Mungkin lah. Itu fikih ya ikhwan, memahami Islam yang benar terkait dengan masalah jihad. Nah, ngawur. Sehingga maknanya ketika pasukan kafir jauh lebih banyak, sementara pasukan muslimin jauh lebih sedikit, tidak boleh yang namanya jihad. Belum jadi angkat yang namanya bendera jihad. Sehingga ada yang namanya persiapan uddah, al-uddah wal adad. Persiapan senjatanya, persiapan jumlah personelnya. Ya kan bisa bikin berusaha. Kamu boleh. Sekarang ada pun jangan khawatir. Boleh. Kelihatannya, wah jangan khawatir Ustaz. Ada M16, ada apa lagi begitu. Segala macam. Saya punya Ustaz. Oh tidak. Dan ini saja. Yang dilakukan sekarang itu bukan tokoh saja yang bukan senjata. Semua para mujahidin, para prajurit-prajurit perangnya itu mengambil senjata. Namanya panglimanya tok ya bawa M16, prajurit ya bawa bamburuncing. Ya ambrol ya kan tawakal pada ikhtiarnya. Ini hukum syar'inya ya sih. Harus berpikir ilmunya.
itu juga masih kurang persyaratannya. Perkara yang berikutnya yang juga dicontohkan sama Rasulullah SAW ialah strategi tempur, taktik perang itu harus ada. Rasulullah SAW tegas menyatakan al-harbu khid'ah. Perang itu ialah tipu menipu. Ia taktik perang itu ada. Jadi tidak langsung belum apa-apa patok bom, tolong belum mati. Lu dah bengkok kan? Itu perang apa? Aku melihat dalam sejarah kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya. Taktik yang sangat gitu. Sangat gitu. Pada waktu perang Badar, di antara taktik yang mereka lakukan ketika itu ialah menguasai lokasi logistik. Tamam? Ketika itu Rasul di sebuah tempat berhenti, meminta musyawarah. Sahabat yang berbicara ya, minta musyawarah bagaimana ini? Kata ya Rasulullah, wahyu dari Allah kata isyad dari anda, isyad dari saya. Bagaimana enaknya ini? Kalau isyad dari anda jangan sini tempatnya. Terus ke sana. Kita kuasai yang namanya kali Badar. Kubangan besar di wilayah Badar. Malam hujan penuh dengan air untuk logistiknya kita. Kuasai ini. Habis. Langsung masuk ke depan menguasai kali Badar. Kedua perang Badar disusul oleh Rasulullah. Beliau di Arish, tempat yang tinggi. Di sampingnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada pasukan tengah, ada pasukan berkuda. Itu kutanya ketika itu. Batur itu dikatakan musuh jelas. Mengaroknya di depan dia musuhnya itu kaum musyrikin Quraisy. Itu jelas menurut mereka ya. Juga jelas ini, orang ini musuhnya dia. Ada sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah. Bagaimana caranya supaya dia kamunya selamat? Kan gitu. Kalau menurut mereka itu jadi taktik. Ketika perang Uhud dengan demikian, taktik yang sangat gitu ya kawan para itu. Ketika itu mereka membiarkan musuh itu masuk ke wilayah Uhud, muslimin langsung menguasai begitu Uhud. Posisi mereka barakallahu fiik, kaum musyrikin itu mereka membelakangi kota Madinah. Sementara kaum muslimin menghadap kota Madinah, membelakangi gunung Uhud. Ini gunung Uhud tinggi, bawahnya ialah kaum muslimin, sebelah kanan ialah kota Madinah, dan itulah kaum musyrikin. Jadi musyrikin dan lari. Kalau kemarin kota Madinah hari ini. Di tempat yang sniper ulung di atas semua tempat ya, ya 50 ahli memanah, namanya itu sniper, iya, sniper di atas ya Pak, dipimpin khusus, dikasih komando sama orang, jangan turun dari gunung, walaupun kamu menyaksikan apa pun yang terjadi, lihat pasukannya, itu pasti perang ya Pak, dari atas ya, dari bawah menyerang, dan segala macamnya itu. Taktik perang itu sehingga dalam sejarah para Rasul korban dari kalangan muslimin sangat sedikit. Maka yang teman-teman ini belum juga tokat. Allahumma. Pada perang Ahzab tidak demikian. Satu disitu yang tidak pernah diketahui oleh bahasa Arab. Yaitu membuat tarik, bikin pertahanan dalam kota Madinah, nggak menyerang. Semua para sahabat di kota Madinah dari tarik yang apa namanya di depan kota Madinah, tentang sehingga para sahabat terisolasi kota Madinah, benteng pertahanan. Mereka siap di semua titik tarik yang ada. Begitu masuk tarik, panas kalau perang tarik. Gitu ya. Nah sekarang perang itu paling jitu saya membuat kami ketempur. Saya kalau gitu bahasa. Ini bukan dalam buku-buku hadisnya Rasul yang membahas masalah perang jihad.
Ini semua Allah terjadi ketika ada pelatihan yang berkesinambungan. Nggak ujuk-ujuk, tahu-tahu jihad. Suruh latihan Pak. Harus dengan pelatihan yang jelas dan berkesinambungan. Dan itu hanya dilakukan oleh pemerintah muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga semua ketentuan itu harus terpenuhi. Matang. Baru dikatakan jihad fi sabilillah. Dan semua para ulama zaman sekarang ini, Allah, ulama Rabbaniyin, ulama Ahlussunnah menyatakan belum ada bicara jihad di zaman sekarang ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyatakan kaum muslimin di zaman sekarang ini sama seperti kaum muslimin pada Mekah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan waktunya jihad. Tapi pada waktunya penyebaran akidah yang benar, penyebaran akidah yang benar, Islam yang benar, tauhid yang benar, seperti benar kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hanya dengan ilmu, Pak, dengan ilmu. Kalau sudah datang waktunya jihad nanti, jihad syar'i, seolah orang itu generasi, gak mundur. Dan itu kenyataannya. Saya bicara umat Islam barakallahu fikum yang maju di medan tempur itu para ulama Ahlussunnah. Para ulama Ahlussunnah. Para Ahlussunnah yang di depan ketika terjadi jihad fi sabilillah yang syar'i. Jihadnya di akhir ya malu akan saja. Yang syar'i langsung di depan. Jangan buat itu. Dikarenakan mereka seperti dengan ilmu, bukan dengan perasaan, ada dengan semangat tenaga. Harga pun, sehingga tidak gampang untuk menyatakan jihad dan jihad. Intinya barakallahu fikum, salah kaprah takdiri dalam pemahaman jihad. Sebelumnya kita terkait dengan masalah praktis dan bunuh. Mereka istilahkan sebagai bom syahid, amaliyah istishhadiyah kata mereka. Terkait dengan masalah ini para ulama kita telah membahas dan memberikan fatwa-fatwanya. Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan fatwa, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan fatwa. Aman? Ringkas fatwanya barakallahu fikum dibahas khusus dalam sebuah kitab yang paling bawah. Ahkam syahid fi fiqh Islami. Ayo. Hukum syahid terkait dengan fikih Islam. Dibahas bersama terkait dengan masalah kasus pembunuh diri tadi. Dibawakan di antaranya fatwa para imam, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Mereka menyatakan dengan ringkas fatwa mereka bahwa amalan tersebut dinyatakan boleh dengan ketentuan. Ingat, dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama barakallahu fikum. Amalan tadi dalam lingkup jihad fi sabilillah yang syar'i. Ya, ini sedang perang, sedang jihad. Dengan jihad yang syar'i yang terpenuhi semua ketentuan tadi, maka diperbolehkan. Ini seperti yang terjadi pada kaum muslimin ketika penaklukan kota Armenia, yang saya ingat. Di situ masih ada beberapa orang sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis sahih, ketika ada salah seorang muslim sendirian menerobos ke baru dengan senjatanya. Oh, bersatu. Wah, sama kemarin bapak saya. Ketika itu banyak kaum muslimin yang menyatakan, ini kok dia begini-begini. Cuma mengatakan ayat walaupun kujiaidi kumulai tahluka. Kamu jangan lemparkan jiwa-jiwa kamu dalam penghijauan. Itu dalam penghijauan juga. Begitu caranya. Langsung diingkari sama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu maknanya. Al-Hadid. Syahidnya kejadian tadi. Itu kejadian barakallahu fikum dalam futuhat Islamiyah. Rangka jihad fi sabilillah syar'i dengan pemerintah atau wakil pemerintah menaklukkan orang kafir harbi. Futuhat Islamiyah barakallahu fikum. Sebentar aku begini
ditamai sama musuh, enggak, ikhtiar dulu, bawa pedang, sahabat sana, sahabat sini, dan selamat itu orang mereka, tidak mati dia. Salah, begitu nyerang begitu, wah, kita kasih musuhnya, balik, selamat dia. Jika mereka memang dengan keahlian terang, dengan pedangnya, dan misalnya, oh betul ya, seperti yang dia musuh dipadai, mati gitu, enggak. Tapi betul-betul mengakibat perang itu. Alhamdulillah selamat ya. Yang kedua adalah hukum. Cara tersebut betul-betul mampu melemahkan kekuatan musuh agama. Sehingga yang menjadikan sasaran untuk tim dari mata itu. Fathah maut, tempat-tempat yang strategis yang betul-betul kalau hancur musuh agama keong. Ingat yang pertama dalam perangkat jihad. Ini yang kedua tadi. Misal musuhnya ini persenjataannya disimpan dalam sebuah gudang. Gudang senjata milik diketahui. Dalam kalkulasi perang ini kalau ini senjatanya dibunuh-hanuskan perang semuanya takluk ini musuh agama. Ingat dalam perangkat jihad ya Pak ya. Udah. Siapa orang yang berani mati? Siapa yang berani mati? Hancurkan kita. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Pemerintah. Penguasa Muslim. Itu panglima kamu dalam perang. Ada yang berani? Saya. Tidak untuk kesukaan lari ke sana. Tapi dikasih strategi tersebut. Bagaimana caranya bisa tembus ke sana. Cari jalur-jalur yang tepat. Untuk menyusup ke arah sebelah sana. Kalau seandainya berhasil menghancurkan tempat dan selamat, itu yang terbaik. Kalaupun harus tertangkap dan mati, siapa? Itu ya Pak. Rancang. Bawa apa atau apa yang sekiranya kalau misalkan dilihat, ini tidak mungkin. Harus dengan bermobil. Jangan begitu. Dirancang dengan baik. Dengan bermobil. Tidak. Langsung hancur semua kita mati. Dengan kuda melacak dengan sangat dahsyat. Musuhnya lemas langsung. Kalau tidak tahu ngamek, langsung serbu. Saya ngamek juga. Itu namanya sahabat kita pukul. Yang tadi, selamat alhamdulillah kalau ada ketangkap sama musuh dan dia mati syahid insyaAllah. InsyaAllah. Diharapkan dalam sini. Hasilnya. Tapi kalau kemudian yang terbunuh cuma 1-2 orang, apalagi yang mati banyak kaum muslimnya, anak-anaknya, anak-anak perempuan misalnya, ini bukan namanya amaliyah istisyadiyah dan intihar, bunuh diri yang haram ya. Apalagi dengan cara mereka yang semacam itu tidak melemahkan kekuatan kufar, tapi justru semakin membara kafirnya, semakin dibantai kaum musliminnya. Siapa ya? Diingatkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Abbad, Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr dalam bukunya Badrul Nushi wa Tadhkir li Baqaya al-Maftunin bil-Takfir wa Tafkir. Buta kecil ya Pak. Menunjukkan beberapa contoh negatif yang diakibatkan perbuatan mereka yang semacam itu. Yang pertama takfir muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kafir-kafir mu'ahad, membuat tarwi'ul aminin, membuat tegang mencekam orang-orang yang kondisinya aman. Kemudian bunuh diri. Kemudian lagi yang membuat muka Islam tercoreng-coreng. Di dalamnya sangat banyak dengan negatif yang itu. Kejadian beberapa tahun yang lalu, penghancuran apa namanya yang di Amerika itu Pentagon, jadi meledak begitu. Oh, apa akibatnya di antaranya? Diceritakan langsung kepada kami, beberapa orang oleh yang mendengarkan langsung ini orang Indonesia, tapi dia
Di Amerika 7 tahun namanya ketika itu 7 tahun namanya. Ketika itu kejadian di sana, jangan suka namanya. Ada orang dalam. Apa? Dia menceritakan pada kita ketika sebelum kejadian WTC itu, hampir tiap hari ada warga Amerika yang Nasrani atau misalnya masuk Islam. Hampir tiap hari. Satu orang, terus tiap hari begitu. Islam semakin menyebar di Amerika. Dia menyebutkan sensus kependudukan wilayah Amerika yang paling tinggi Nasrani. Tahu yang kedua apa? Muslim. Yang ketiga baru Yahudi. Yahudi sedikit, tapi macam-macam. Karena yang kedua Muslim. Sangat banyak Muslim sana itu. Hampir tiap hari orang susah. Tanya mau. Begitu kejadian itu, biar begitu. Yang tadinya Muslim banyak yang murtad dari agamanya. Dan tidak pernah terdengar lagi orang-orang kafir masuk Islam ketika itu. Justru pemerintah Amerika dengan ketat memeriksa muslim di sana. Yang tadinya santai tenang, pergi ke masjid dan segala macam, dikawal ketat. Dan sekarang lagi. Mereka semuanya pastornya apa segala macam, wah, gencet di kantor. Itu dianggap dampak negatifnya. Mereka tidak paham. Allah Ta'ala wa ta'ala. Ala lihat sekian banyak amal-amal yang mereka lakukan di Islam. Kalau dipandang dari sudut syar'i, masih banyak yang perlu ditinjau ulang. Ringkas cerita barakallahu fikum dan pada. Ringkasnya ya, terorisme berbasis Islam dalam bentuk fisik yang sekarang ini sedang marak di negeri kita yang tercinta ini, itu dikarenakan adanya fikroh takfir, pemikiran yang menghujat, pemikiran anak-anak muda Islam yang disebarluaskan oleh du'atut takfir dari kafir umat, bukan dari kafir, dari takfir yang sudah mengkafirkan umat. Yang ingat tadi, sentralisasi pemikirannya itu baru saya tutup barakallahu fikum. Maka yang masih mengangkat menumpang supaya anak anda jangan jadi teroris, maka orang-orang tua itu perlu mengawasi anak-anaknya yang sedang semangat belajar di makan. Belajar apa ini? Proses belajar dengan Islam yang benar, Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, menebarkan Islam rahmatan lil alamin dengan akhlak yang mulia, muamalah yang baik, akidah yang kuat yang bersih, masya Allah. Tapi kalau sudah ngaji sembunyi-sembunyi, ini dia hak mereka. Jadi itu tauhid, tidak. Sembunyi-sembunyi, tahu-tahu jarang pulang ke rumah, tahu-tahu sering keluar malam-malam, jam 2 tahu-tahu keluar ngapain orang ini. Ya mesti ketawa orang keluar malam macam-macam ya Pak. Tapi siriah mereka itu berbahaya. Tahu-tahu dia mengkafirkan pemerintahnya, mengkafirkan negaranya, dan segala macamnya, pemahaman takfir mulai merasuk dalam hatinya, dalam jiwanya. Hati-hati, anak anda mulai terjangkiti fikrah terorisme. Jangan-jangan korban berikutnya jadi teroris. Cinta dulu. Apa solusinya barakallahu fikum? Solusi untuk memberantas terorisme itu ialah dengan cara dakwah ilallah, melancarkan dakwah ilallah kepada segenap lapisan masyarakat, diterangkan kepada mereka Islam yang benar dan diterangkan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sekte-sekte sembahan itu. Ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Yang berikutnya, mencabut akar pemikiran terorisme dengan dakwah Islamiyah. Dan dakwah yang pada diharapkan barakallahu fikum itu ialah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Tidak ada lagi yang lain. Kita begitu, itu sejarahnya.
Tidak boleh keluar. Terus dakwah. Tanamkan akidah yang benar, prinsip yang benar, dan terangkan bagaimana penyimpanan yang ada pada mereka. Kemudian Allah, perlu adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Upaya pertama ketika mendapati ada orang yang terkena pemikiran-pemikiran semacam itu atau sudah jadi teroris titik, diupayakan untuk pendekatan persuasif dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bagus, didakwai dengan hati, diterangkan, dicabut berbagai macam pemikiran-pemikirannya yang nggak baik itu dengan ilmu yang syar'i. Didahulukan cara-cara yang semacam ini. Kalau ternyata memang tidak ada kita yang lain kecuali harus memberangus mereka, itu fatwanya para ulama, bukan dari saya, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Saya dimasukkan dalam pembahasan kitabul jihad, memerangi dan memberantas para pemberontak, khusus dibahas oleh para ulama. Dan itu tugasnya pemerintah, dibantu oleh masyarakat tempat. Maka yang kami bilang Allah, dengan dua cara yang semacam itu insyaAllah akan terawasi dengan baik pergerakan-pergerakan fikrah yang betul-betul mengembuskan hawa terorisme di negeri kita ini. Tidak mudah memang, dapat diupayakan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itulah banyak dinasihatkan kepada antum semua dalam menebarkan dakwah ila Allah harus dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tampilkan Islam itu sebagai agama yang baik, agama yang rahmah. Tunjukkan akhlak mulia kalian dalam bermasyarakat. Tebarkan salam, saling cinta dan persaudaraan. Salam, tebarkan salam. Perbaiki hubungan dengan masyarakat. Perbaiki hubungan dengan pemerintah kalian. Berkoordinasi dengan baik dalam perkara-perkara yang baik saja dengan pemerintah kalian. Sama, insyaallah taala semakin lama semakin memahami bagaimana Islam itu akan membedakan mana Muslim yang baik dan mana Muslim yang buruk. Awasi anak kalian. Jangan sampai terjatuh pada pengkajian Islam yang menyimpang. Jangan biarkan dia berteman dengan orang-orang yang tidak jelas prinsip dan manhajnya. Jangan biarkan dia belajar ilmu agama kepada orang-orang yang tidak jelas pula bagaimana prinsip dan akidahnya. Allahumma musta'an. Dan dukung upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah terorisme di bumi pertiwi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Kalau mereka mampunya dengan cara fisik, maka kita dengan cara kondusif, dengan cara dakwah ila Allah, menebarkan dakwah Islamiyah, dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah di penjuru tanah air ini dengan hikmah, dengan kelembutan, dan juga disertai dengan ingkarul munkar. Insyaallah taala itu semua akan terlaksana dengan baik. Kalau tidak, masing-masing kita yang selamat dari aksi-aksi terorisme, kemudian anak istri kita, keluarga kita, dan lebih terbelah di dalam masyarakat kita. Beri pemerintah kita informasi-informasi yang baik untuk mendukung upaya penyelesaian terjadinya terorisme ini, khususnya terkait dengan jaringan-jaringan fikrah, pemikiran-pemikiran terorisme yang bisa meluas di tanah air ini. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, dari semua yang dijabarkan tadi tentang terorisme semuanya tidak beres. Dan yang namanya terorisme diizinkan dalam Islam dalam dua keadaan. Ini ibrahim syar'i, teror yang disyariatkan. Yang pertama
ialah irhabul kafirin, meneror orang-orang kafir bisayfi wa sinan, dengan pedang dan tombak, dengan senjata. Dan ini dalam kerangka jihad yang syar'i. Nah ya, dalam kerangka jihad yang syar'i. Ketika ada jihad yang disyariatkan, maka diperbolehkan untuk membuat teror kepada kafir dengan ayat tadi. Wa itu lahum mastata'tum min quwwah wa maridatul khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ingat dalam kerangka jihad. Dan yang kedua, barakallahu fikum, irhabul munafiqin, menteror dalam artian membantah, mengingkari kemungkaran, membongkar pemikiran kaum munafiqin, ashabul ahwa'i wal bidah, dengan cara al-ilm wal bayan, al-hujjah wal bayan, diterangkan dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan hujjah, dengan argumentasi, yang mungkar terangkan mungkar, jelaskan penyimpangan-penyimpangannya dengan dalil. Itu irhabul munafiqin, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan argumentasi, dalam beribadah kepada hanya ini para Allah yang diizinkan para syariat. Itu dengan caranya masing-masing. Adanya selebihnya tidak diperbolehkan sama sekali. Buku yang paling bagus barakallahu fiik yang ditulis oleh para ulama terkait dengan masalah irhab adalah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala dan yang judul Al-Irhab wa Atharuhu 'ala al-Afrad wal Umam. Kitab menyambungkan antara terorisme masa lalu dengan terorisme masa kini. Dan yang saya sebutkan tadi barakallahu fiikum secara umum saja. Namun kalau mau disebutkan secara person yang langsung, pelaku yang ada, sangat memungkinkan. Namun dipandang cukup dengan isyarat orang sudah paham. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian saja.